Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, pemilik alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan kita pertama dalam mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan peternakan semester ganjil tahun 2020-2021. Menurut daftar, seharusnya kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di lokal B16. Tapi mengingat situasi dan kondisi pandemik yang masih belum menentu, maka kuliah kita laksanakan secara online atau secara daring dalam jaringan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan sehubungan dengan pandemik ini, seperti antara lain kuliah secara real time atau streaming menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Skype, dan lain-lain. Ini tentu saja mahasiswa dan dosen harus berhadapan lewat media elektronik ya, real time. Lalu ada lagi cara kuliahnya dapat dilaksanakan secara tidak langsung menggunakan berbagai aplikasi yang juga sudah tersedia seperti aplikasi YouTube dan lain-lain. Ini dikatakan tidak langsung karena misalnya saya dosen mengupload ke YouTube tentang materi kuliah, dan Anda semuanya dapat download kapan saja. Jadi saya bisa mengupload kapan, di mana saja, waktunya pun tidak ditentukan, dan saudara mahasiswa juga bisa mendownloadnya pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Tentu saja bisa kita menghemat waktu, tidak harus menunggu. Kalau pulsa lagi tidak ada, kita tangguhkan dulu, atau jika sekiranya sinyal tidak bagus, kita bisa mencari tempat-tempat spot-spot yang ada sinyalnya. Lalu selain itu juga ada yang dapat dilakukan melalui jaringan terbatas seperti e-learning. Universitas Andalas juga punya aplikasi ini yang sudah dimiliki, dibayar. Jadi kita kuliah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Andalas. Secara keseluruhan, mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan peternakan ini secara umum dapat dibagi dua ini. Ada materinya kebijakan pemerintah di bidang peternakan apa saja. Itu yang kita pelajari. Lalu yang satu lagi, perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan. Jadi di perundang ini kita akan mempelajari bagaimana aturan-aturan yang dipakai di penyelenggaraan peternakan di negeri kita ini. Kebijakan dan perundang-undangan ini mata kuliahnya diampu oleh tim teaching. Anggotanya yaitu ada 8 orang nih. Yang pertama Pak Dr. Insinyur Jafri Nur MS. Yang kedua saya sendiri Edwin Herianto. Yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Arfai. Yang keempat Bapak Insinyur Boyon MP. Yang kelima Bapak M. Iksarias SE MP. Yang keenam Ibu Elvi Rahmi SPT MSI. Yang ketujuh Bapak Riza Andeska Putra SPT MSI, dan terakhir yang nomor 8 Bapak Adit Aditya SPT MSI. Itulah anggota grup tim teaching untuk mata kuliah kebijakan dan perundang-undangan peternakan ini. Sebelum kuliah kita mulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu tentang bagaimana
antara lain ya, bagaimana cara perkuliahan ini disampaikan, materi kuliahnya apa saja, kapan dilakukan, lalu ada evaluasi. Tentu saja ini adalah untuk kepentingan nilai akhir yang Anda dapatkan nantinya, dan lain-lain yang dirasa perlu. Yang pertama dulu, pelaksanaan kuliah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sehubungan dengan suasana yang masih belum kondusif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, maka kuliah tetap dilaksanakan secara daring atau online, yang dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi e-learning yang difasilitasi oleh Universitas Andalas. Aplikasi ini menyediakan banyak fitur dalamnya yang sangat bermanfaat untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dalamnya ada disediakan ruang untuk mengupload video, ruang untuk mengupload PowerPoint, ruang untuk pemberian tugas, ruang untuk ujian, ruang untuk diskusi, dan banyak. Terus terang aplikasi ini merupakan hal yang baru juga bagi saya ya, sehingga belum sepenuhnya dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu saja saya harus menguasai semua fasilitas yang ada dalam aplikasi e-learning ini. Jadi mungkin untuk tahap awal ini mungkin saya hanya bisa mengupload video. Mungkin minggu besok saya sudah tambah lagi kepandaian saya yang lain-lain. Mudah-mudahan saya bisa belajar, terutama dengan dosen-dosen muda. Ini saya sudah mau pensiun nih. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pak Dekan, kita semuanya dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan untuk menyampaikan materi kuliah sebelum UTS, lalu UTS 1 kali, sehingga sudah 8 ya. Setelah UTS kita akan bertemu lagi 7 kali dalam penyampaian materi kuliah. Terakhir dilakukan ujian UAS, ujian akhir semester. Jadi sekarang sudah lengkap 16 kali. 2 topik utama, yaitu yang pertama itu kebijakan pemerintah di bidang peternakan. Ini tentu saja ada 7 materi ya, 7 kali pertemuan. Lalu ujian UTS. Kemudian setelah UTS ada materinya adalah tentang perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan. Jadi di sini kita akan mengetahui nantinya aturan-aturan yang harus kita ketahui kalau kita berkecimpung di bidang peternakan. Aturan-aturan dalam penyelenggaraan. Misalnya kan kita mendirikan usaha, apa saja syaratnya, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi itulah kira-kira sementara yang perlu disampaikan. Kemudian untuk kontrak perkuliahan kita lihat melalui slide berikut ya. Jadi minggu pertama ini pendahuluan, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Ini yang akan ditampilkan slide ini. Kompetensi dari kita belajar ini adalah yang pertama itu mahasiswa mengetahui konsep dasar kebijakan dan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan serta ketentuan lainnya dalam peternakan terutama di Indonesia. Jadi turunan dari perundang-undangan yang diterbitkan ini adalah terbitnya aturan-aturan yang mengatur secara teknis penyelenggaraan peternakan di Indonesia. Misalnya didirikan rumah potong yang sebagaimana mestinya. Itu contohnya. Minggu depan kita mulai masuk ke
bagian yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam bidang peternakan, yaitu kebijakan meliputi kebijakan harga dan pemasaran, kebijakan input, kebijakan kredit, kebijakan penelitian dan pengembangan, dan kebijakan ketahanan pangan. Ini diakhiri dengan ujian tengah semester. Lalu yang kedua, mahasiswa juga harus mengetahui tentang konsep dasar perundang-undangan. Ketentuan lainnya meliputi Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan dan ketentuan perundangan lainnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Materi kuliah kebijakan dan undang-undang peternakan ini ada dua bagian. Yang pertama, kebijakan pembangunan di bidang peternakan. Yang kedua, undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk pertemuan kedua minggu depan, ini sudah masuk ini ke kebijakan pemerintah ya, di bidang peternakan. Kita mulai dengan melihat perspektif sejarah peternakan Indonesia. Sejak dari dahulu kala, peternakan ini sudah menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Yang pertama, bagaimana peternakan dikelola pada zaman kerajaan-kerajaan Indonesia kuno, zaman sebelum Belanda datang ke Indonesia. Bagaimana pula pengelolaan peternakan, aturan-aturan yang dibuat tentang peternakan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah itu sudah mendatangkan bibit yang bagus ke Indonesia. Itu tentu saja ada aturan yang mengaturnya. Pada awal kemerdekaan kita masih menggunakan aturan-aturan yang di zaman Belanda ya. Jadi segala sesuatu dalam penyelenggaraan peternakan di Indonesia ini masih merujuk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh penjajahan Belanda. Karena kita belum bisa menerbitkan undang-undang untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan peternakan di negeri kita ini. Pada tahun 1967 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada minggu berikutnya akan melihat bagaimana hubungan kaitan pemerintah dan peternakan rakyat. Pada minggu ke-7 nanti kita akan melihat politik pertanian dalam pengembangan peternakan. Minggu depan kita akan melihat perspektif sejarah peternakan di Indonesia. Kita mulai dengan peternakan yang dilaksanakan pada zaman kerajaan-kerajaan Indonesia kuno, sebelum Indonesia dijajah, sebelum pemerintah Belanda datang ke tempat kita ini. Jadi pada kerajaan-kerajaan zaman dulu sudah ada juga usaha di bidang peternakan, tetapi sesuai dengan zamannya ya, secara berangsur ada perbaikan. Lalu kita lihat juga peternakan pada zaman kemerdekaan. Awal kemerdekaan itu belum ada aturan-aturan yang kita lahirkan sendiri, kita buat sendiri. Jadi masih merujuk kepada aturan di zaman Belanda. Baru pada tahun 67 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 67, undang-undang kita pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Kita juga melihat kebijakan perekonomian Indonesia menurut konstitusi, pemerintah dan peternakan rakyat, politik pertanian dalam pengembangan peternakan. Itulah yang kita lihat pada perspektif sejarah peternakan Indonesia ini. Ini pada minggu kedua. Pada minggu ketiga kita masuk kepada kebijakan pemerintah lagi. Jadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama itu kita lihat kebijakan harga. Di sini kita akan membahas tentang harga dan kebijakan harga. Ada harga minimum, ada harga maksimum. Apa gunanya? Ada juga perlindungan harga bagi konsumen.
Pelindungan harga bagi produsen juga ada, peranan tengkulak dan pedagang perantara, peranan perusahaan negara. Ini semuanya ada kita uraikan pada pertemuan ketiga, yaitu kebijakan harga dan pemasaran. Pada pertemuan keempat, topiknya adalah kebijakan input produksi. Di sini yang kita bahas adalah tujuan kebijakan input produksi itu apa, instrumennya apa pula, praktek kebijakan input produksi itu apa pula, dan permasalahan kebijakan input produksi yang ada seperti apa pula. Pada pertemuan kelima, kita membahas kebijakan kredit peternakan. Apa gunanya kredit peternakan, bagaimana cara dapatkan kredit, di sini dibahas. Kredit peternakan yang pernah ada apa saja, kredit peternakan yang ada saat ini apa saja, perspektif kreditnya bagaimana pula. Pada pertemuan ke-6, topiknya adalah kebijakan penelitian dan pengembangan peternakan. Untuk apa tujuan penelitian dan pengembangan, isu strategis penelitian itu bagaimana pula, dan pengembangan peternakannya seperti apa. Ini yang kita lihat pada pertemuan ke-6. Lalu pada pertemuan ke-7, kebijakan ketahanan pangan, akan membahas konsep ketahanan pangan, tujuan kebijakan pangan, peranan peternakan dalam ketahanan pangan, praktek ketahanan pangan, perspektif ketahanan pangan. Minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Lalu setelah UTS, kita akan membicarakan tentang undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Pada minggu pertemuan ke-9 ini, kita mulai dengan perkembangan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Apa pengertian undang-undang, sejarahnya bagaimana pula, peranan undang-undang apa pula. Kemudian pada tahun 67 lahir Undang-Undang nomor 6 tahun 67. Kemudian karena berbagai masalah diganti dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2009. Ternyata karena masih ada kekurangan, diterbitkan pula Undang-Undang nomor 41 tahun 2014. Pertemuan berikutnya adalah tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, serta sumber daya dan peternakan. Jadi pada minggu ke-10 kita banyak membahas tentang ketentuan-ketentuan umum, ya, azas-azas dan tujuan, lalu pendefinisian istilah yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian untuk sumber daya dan peternakan ini dibahas secara tersendiri pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ke-16, topiknya adalah aturan-aturan dalam pelaksanaan peternakan di Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas semua aturan dalam undang-undang ini yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan. Pada pertemuan ke-12, kita lihat aturan-aturan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan, bagaimana kita mengelola kesehatan hewan ternak. Lalu ada lagi kesehatan masyarakat veteriner, bagaimana masyarakat terhindar dari penularan penyakit dari hewan misalnya, bagaimana masyarakat peternak memperlakukan hewan ternak agar terhindar dari penularan penyakit. Yang ketiga adalah kesejahteraan hewan. Jadi bagaimana hewan-hewan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Jangan semena-mena ya, harus juga ada aturan tentang bagaimana kita memperlakukan hewan ternak. Yang keempat ada otoritas veteriner. Diatur tentang siapa saja dan bagaimana petugas-petugas kesehatan ternak. Jadi yang menentukan siapa yang berhak berwenang untuk melakukan pengobatan, lalu bagaimana pula syarat-syaratnya untuk menjadi dokter hewan,
Menteri Hewan. Di sini aturannya. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 ada 3 topik juga di sini. Yang pertama, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Jadi semua manusia yang terlibat dalam urusan peternakan ini perlu juga dikembangkan. Ketiga, penelitian dan pengembangan. Untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan diatur dalam undang-undang ini. Misalnya ada peneliti dari luar negeri mau meneliti, apa syarat-syaratnya, di sini dia ada aturannya. Pada pertemuan 14 yang akan disampaikan nanti adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Tentu saja ada sanksinya. Pertama ada disidik dulu, penyidikan, lalu ada sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pada pertemuan 15, topiknya adalah peraturan perundangan lainnya dalam bidang peternakan dan undang-undang yang terkait. Di sini untuk melaksanakan undang-undang nomor 14 ini, jadi pasal demi pasal itu, kalau dia masih undang-undang belum bisa dilaksanakan. Jadi secara teknisnya harus ada aturan dibuat di bawahnya. Jadi secara hierarkis, setelah undang-undang harus ada aturan-aturan yang melaksanakan undang-undang tersebut. Kalau tidak bisa diterapkan. Seperti apa aturannya? Diterbitkanlah peraturan-peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu adalah aturan-aturan yang diterbitkan untuk melaksanakan undang-undang. Lalu ada lagi keputusan presiden namanya, ada lagi keputusan menteri, ada lagi keputusan dirjen peternakan atau direktur jenderal peternakan. Ini biasanya kalau yang diterbitkan oleh dirjen ini bersifat pedoman teknis. Jadi secara teknis ada keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah, presiden, menteri, dan dirjen. Lalu ada lagi undang-undang terkait peraturan di daerah. Daerah kan sudah otonom ini ya. Jadi daerah sudah diberi kewenangan untuk menerbitkan aturan-aturan yang sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi karena kita sudah tidak terpusat lagi, semuanya diserahkan ke daerah. Jadi daerah juga membuat aturan-aturan. Misalnya untuk ternakan ayam, itu yang berwenang untuk menerbitkan izinnya adalah pemerintah daerah. Kalau dulu kita sentralistik, izinnya diterbitkan dari Jakarta, dari pusat. Di setiap daerah juga akan diterbitkan aturan-aturan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Jadi hasilnya juga nanti tidak akan sama ya, antara satu daerah dengan daerah lainnya, pasti beda-beda. Karena masing-masing daerah akan menerbitkan aturan yang didasarkan kepada situasi dan kondisi daerah masing-masing. Pada pertemuan ke-16 ini adalah pertemuan untuk melaksanakan ujian akhir semester UAS. Jadi selesailah kita kuliah perundang-undangan dan kebijakan peternakan sudah selesai. Tinggal Anda menunggu nilai saja lagi. Sebagai referensi bagi Anda ini ada beberapa, ini ada 5 referensi yang disampaikan, dan Anda juga boleh mencari, diusahakan harus cari referensi lain ya, tapi yang disampaikan di sini ada 5 referensi, dan Anda tidak hanya berkutat pada yang 5 ini, cari yang lain. Terutama
Anda harus download undang-undangnya sendiri. Nah, jadi Anda harus download undang-undang nomor 18 tahun 2009. Download itu baca sendiri. Oke. Jadi inilah referensi utamanya, Anonymous tahun 2009. Silakan baca sendiri. Nanti Anda bisa mengcopy slide ini ya. Saya kira demikian pertemuan kita. Mungkin banyak kekurangan ya. Kedepannya mungkin ya kita usahakan ada perbaikan di setiap pertemuan. Saya kira dengan berakhirnya slide ini kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.